إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa atau kembali untuk senantiasa memperbaiki, memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam kebutuhan kita di dunia ini. Kebutuhan yang paling mendasar bagi seseorang adalah kebutuhan bagaimana ia mengetahui apa yang menjadi hak Allah atas dirinya dan apa yang menjadi haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan seseorang untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan seseorang yang paling mendasar adalah kebutuhan kapan dan di mana kapan kita beribadah dan kapan kita untuk keluarga dan kapan kita mencari nafkah untuk kehidupan kita. Maka ini adalah sebuah kebutuhan yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengetahuinya, yang dengannya tatkala ia bekerja keras untuk mencari dunia, maka hendaknya pula ia berdoa sekuat tenaganya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya, dan ini adalah pemberian yang paling besar kepada hamba-hambanya. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberadaannya sebagai Rasul kepada kita semua adalah di antara bentuk penyempurnaan nikmat Allah kepada hambanya. Tidaklah kita mengakui, tidaklah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak mengetahui, tidak mengilmui apa tujuan Rasulullah SAW diutus. Tidaklah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita tidak mengetahui hak yang wajib kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Rasulullah SAW kepada kita? Tentunya adalah untuk dijadikan sebagai qudwah. Satu-satunya manusia untuk dijadikan sebagai qudwah adalah Rasulullah SAW. Dia adalah manusia yang Allah utus kepada kita semua sebagai penyempurna. Allah yang sendiri yang mengajarkan kita tata cara mencari nafkah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Rasulullah SAW untuk mengajari kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang biasa kita sebut ilmu itu ada dua. Ada ilmu gharizi, ada ilmu yang harus kita cari. Ada ilmu yang gharizi yang memang dengannya kita di Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan pada diri setiap hambanya. Tatkala kita lapar, maka seluruh manusia pun berusaha sesuai dengan kemampuannya. Anak bayi tatkala dia lapar akan berteriak. Tatkala semakin besar dia pun memanggil ibunya, mengungkapkan apa keinginannya. Ketika semakin besar, semakin dewasa, maka terlihat perbedaan cara mencari nafkahnya manusia satu dengan manusia lainnya tatkala mereka butuh. Demikian juga seyogyanya bagi seorang mukmin menyadari tatkala dia butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, butuh terhadap cara untuk mengetahui beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia pun mencari. Dan hendaknya pun dia mencari dan memohon sebagaimana ia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki yang menjadi kebutuhan hidupnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sebutkan tentang hari kiamat. Apa dia?
kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak seperti itu perlakuan kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana itu yang disebutkan di sini? Tatkala kita pelit, tatkala kita fakir, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon sejadi-jadinya. Bahkan kita mengeluh, saking cintanya terhadap harta kita pun mengeluh, mengatakan sebagaimana Allah sebutkan, ya Allah lagi tidak bersama kita, Allah lagi tidak sayang kepada kita. Namun kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kita cinta terhadap dunia, tatkala kita memilikinya kita pun bakhil untuk berbagi, kita pun pelit untuk berbagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak seperti itu cara bermuamalah dengan harta, tidak seperti itu cara menghadapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak seperti itu akhlak kita tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, tatkala dunia ini diguncangkan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa tatkala gunung-gunung itu diratakan. Kita sudah sebutkan bahwa dunia, sekarang dunia zilzal, gempa. Namun yang datar kebanyakan, di mana penduduk di sana bisa hidup. Namun akan datang suatu saat gunung-gunung akan yang berguncang. Kalau gunungnya saja berguncang, bagaimana dengan yang lainnya? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, kemudian akan rata. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala datang. Datang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, datang di antara atau diselimuti dengan awan. Diselimuti dengan awan. Bersama siapa dia datang? Wal malaku saffan saffa. Dan pada saat itu malaikat bersaf-saf. Bagaimana cara malaikat bersaf-saf, berbaris-baris? Sebagaimana manusia, orang kaum muslimin salat berjamaahnya, salat Jumatnya, salat subuhnya, salat maghribnya dan seterusnya. Salat subuhnya, salat maghribnya, salat isyanya, mereka bersaf-saf. Demikianlah safnya para malaikat. Demikianlah safnya para malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan saffa. Sebagian ulama menyebutkan bahwa saf malaikat, berapa jumlah safnya, berapa jumlah barisannya. Sebagian ulama menyebutkan 7. Sebagian yang lain menyebutkan selain daripada itu, angka selain daripada itu. Nah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada saat itulah siapa dia? Orang-orang kafir. Bagaimana itu orang kafir? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Mereka didatangkan ke jahanam, neraka. Didatangkan ke neraka. Siapa itu orang neraka yang didatangkan ke neraka ini? Yang disebutkan sifat-sifatnya sebelumnya. Nah, yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tatkala mereka sudah melihat neraka, melihat pedihnya kesulitan dan perihnya siksaan yang akan diperoleh orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat di dunia, yauma idzin yatazakkarul insan. Seluruh manusia mengingat. Mereka pun mengingat. Apa yang dia ingat? Dosa-dosanya. Apa yang dia ingat? Kebaikannya. Dia ingat kebaikannya sedikit, walaupun sedikit. Bagaimanapun sedikitnya kebaikannya dia akan ingat, mengharapkan dengan kebaikan yang dia lakukan dia bisa memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat keburukannya, jangan sampai keburukannya walaupun sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan dari keburukan, jangan sampai itu yang membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu az-zikra. Namun pada saat itu mereka mengingat, mereka menjadikan memberikan pada dirinya nasihat. Oh, seandainya saya dulu begini, saya tidak akan begini.
Mereka wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu az-dzikra. Maka mereka apa? Mereka pun tidak mendapatkan az-dzikra. Bagaimana caranya mereka bisa memberikan kejadian neraka itu sebagai nasihat? Di dunia seluruh manusia kaum mukminin berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan setelah kematian ada neraka, ada siksa dan ada surga. Nah, pada saat itulah manusia pun meyakini dengan keyakinan yang begitu dalam. Betul-betul meyakini bahwa ternyata surga itu ada. Maka mereka pun tidak bisa lagi menjadikan hal tersebut, neraka itu sebagai nasihat. Sebagai nasihat, sebagai penghalangnya untuk melakukan kemaksiatan. Nasihat itu hanya berlaku di dunia. Nasihat itu hanya berlaku di dunia. Di akhirat yang ada adalah penyesalan. Kenapa tidak menerima nasihat fulan dan fulan? Sebagaimana firman Allah firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani ittakhaztu fulanan khalila. Seandainya saja saya tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Menyesal. Penyesalannya terhadap orang-orang, penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengaruh teman itu besar pada diri kita. Makanya para ulama mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu memiliki daya tarik. Daya tarik. Apapun, bagaimanapun gaya teman, dia pun berusaha supaya kita cinta dengan gayanya. Dia pun berusaha untuk kita mengikuti keinginannya, mengikuti penampilannya, mengikuti gaya pikirnya, mengikuti apa yang akhlaknya. Itu teman, pengaruhnya besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dinul mar'i ala dini khalidihi. Agama seseorang tergantung agama temannya. Maksudnya sangat berpengaruh. Ada orang berteman, temannya baik, dia pun mengambil pelajaran darinya supaya dia juga ikut baik. Ada orang berteman dengan orang yang mungkin kurang baik, kurang banyak taatnya kepada Allah, namun niatnya dia bagaimana, dia pun mengambil manfaat darinya dengan menasehatinya. Tapi kapan kita berteman dengan orang kemudian kita dipengaruhi dalam hal keburukan, maka tidak ada yang kita peroleh kecuali kerugian. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang, maka jangan terpengaruh. Kalau tidak bisa mewarnai orang lain, maka jangan diwarnai. Itu standar dalam bermuamalah dengan orang dalam rangka mempertahankan agama dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anna lahu dzikra. Ini bagaimana mungkin mereka memperoleh nasihat? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadikan dirinya terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fa anna wa anna lahu dzikra. Tidak mungkin lagi, tidak ada lagi nasihat itu waktu itu, tidak berlaku lagi. Yang ada adalah penyesalan. Nah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka pun menyesal. Penghuni neraka menyesal tatkala sudah melihat neraka sudah ada di depan matanya. Ya laitani, ya laitani, yaqulu ya laitani. Mereka berkata, atau dia berkata, ya laitani, begitu celakanya diriku. Ya laitani qaddamtu li hayati. Begitu celakanya diriku terhadap apa yang aku telah perbuat untuk kehidupanku ini. Orang kafir pun menyadari, semua manusia pun menyadari saat itu, saat kiamat telah datang, bahwa hakikat kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Hakikat kehidupan itu adalah kehidupan yang ada di sana setelah kematian. Adapun kehidupan kita di dunia ini, kita merasakan kehidupan kita, menikmati kehidupan kita saat kita mampu menghidupkan fisik kita dan ruh kita.
maka pada saat itulah hidup kita itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita hanya mampu membuat fisik kita ini bugar, membuat fisik kita ini sehat, namun tidak mampu membuat ruh kita, hati kita hidup di hadapan Allah, maka hakikatnya kita ini adalah mayat yang berjalan di muka bumi. Karena manusia tidak bisa hidup dengan badan saja, dengan anggota tubuh saja, tapi manusia itu hidup dengan badan, dengan fisik dan ruh. Manusia itu hidup dengan fisik dan ruh. Betul dia hidup karena nyawa masih ada pada diri kita, karena nyawa masih ada pada diri kita. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ini lebih hina daripada binatang saat kita tidak mampu menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu melakukan kebaikan. Seluruh kebaikan itulah konsumsi hati kita. Seluruh kebaikan, ketaatan kepada Allah itulah konsumsi ruh kita. Konsumsi ruh kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seluruh orang manusia saat itu mengetahui hakikat kehidupan, bahwa tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan setelah kematian. Maka mereka pun mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Begitu celakanya diriku terhadap apa yang aku perbuat untuk jadikan bekal dalam kehidupanku ini, yaitu neraka. Karena kehidupan di neraka lebih panjang di akhirat, lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Lebih panjang. Berapapun umur seseorang, 100 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mungkin kita akan mengatakan itu adalah umur yang panjang. Tetapi saat kita membandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka umur kita itu tidak ada apa-apanya dengan waktu dan zaman atau masa akhirat dibandingkan dengan masa kehidupan dengan kita di dunia ini. Namun yang membuat kita tersiksa dengan begitu lama di akhirat adalah amalan dan perbuatan kita, kemaksiatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan. Kadar dosa kita lakukan, itulah kadar siksaan yang kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak berusaha untuk melakukan suatu amalan, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taubat kepadanya. Karena tidak semua dosa itu diampuni oleh Allah hanya dikarenakan kita melakukan kebaikan setelah melakukan maksiat. Tidak. Betul ada dosa di sana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan ketaatan kepada Allah setelah kita melakukan maksiat. Tetapi juga di sana ada dosa yang harus kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita taubatkan kepada Allah, mengakui dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhenti dari melakukannya. Dan berhenti melakukannya. Maka kapan dosa itu, dosa besarnya orang mukmin yang dia lakukan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempatnya kecuali di neraka. Tidak ada tempatnya kecuali di neraka. Ya laitani qaddamtu li hayati. Betapa celakanya. Celakanya apa yang aku telah perbuat. Qaddamtu min al-khair wasyarr li hayati at-thayyibah fil akhirah. Beliau disebutkan di sini al-khair, maksudnya betapa celakanya diriku apa yang aku telah perbuat dari perbuatan kebaikan karena sangat sedikit. Berarti di sini adalah orang mukmin. Kalau disebutkan dia adalah betapa celakanya yang aku perbuat dengan maksiat selama di dunia, berarti dia adalah orang kafir. Orang kafir itu tidak ada kebaikannya walaupun dia suka memberi kepada kita. Artinya tidak terhitung kebaikan di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Namun orang mukmin, bagaimanapun kecilnya suatu perbuatan yang dia lakukan dari kebaikan, itu senantiasa berpahala yang sangat besar. Namun orang kafir kebalikannya, bagaimanapun besarnya ketaatan, kebaikan yang dia berikan kepada orang lain, maka itu sama saja tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faj'alnahu haba'an mansura. Amalan mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami datang untuk melihat, untuk menimbang daripada apa? Daripada apa yang mereka perbuat dari orang kafir itu. Perbuatannya besar, kebaikannya besar di hadapan manusia, dan dia pun melihat bahwa apa yang dia perbuat dari kebaikan itu sangat besar, manfaatnya sangat besar. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Namun amalan mereka itu dikarenakan dia beramal di atas kekufuran, maka Allah pun mengatakan faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan seluruh amalannya itu, seluruh kebaikannya itu haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, li hayati at-thayyibah, betapa sedikitnya amalan yang kebaikan yang saya lakukan untuk kehidupanku ini di surga ini. Karena derajat surga yang akan kita tempati adalah sesuai dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Betul bahwa seseorang tidak masuk surga karena amalannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda demikian. Tetapi rahmat juga tidak akan datang kecuali dengan amalan. Rahmat tidak datang kecuali dengan amalan. Maka kedua-duanya, antara rahmat, kasih sayang Allah dengan ibadah atau amal, itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Nah, ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'azzibu azabahu ahad. Yang pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa, atau tidak ada siksaan yang lebih berat siksaannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau menyebutkan di sini bahwa Allah sendiri yang menyiksanya. Azabahu ahad, ahadun ay la yakiluhu ila ghairihi. Allah sendiri yang menyiksanya. Nah, ini zahirul ayah. Beliau tafsirkan pun demikian. Namun kemudian di dunia kita mungkin melakukan maksiat, kemudian Allah pun mensegerakan azabnya, sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa tidak ada dosa yang disegerakan di dunia ini kecuali apa? Kecuali dua perkara yang saya tahu. Apa dia? Uququl walidain dengan az-zina. Itu disegerakan siksaannya di dunia sebelum akhirat. Apa dia? Durhaka terhadap orang tua dan melakukan perzinahan. Kita mungkin lihat pekerjaan para pezina itu kayaknya senang-senang saja, padahal batinnya mereka tersiksa. Mereka mungkin kayaknya gampang untuk memperoleh harta dari hasil perzinahannya begitu mudah, padahal mereka senantiasa merasakan kekurangan. Dan ini nyata, dan ini adalah nyata. Silahkan juga melihat orang-orang yang senantiasa durhaka kepada orang tuanya. Mereka tidak menemui atau tidak wafat, tidak mati, tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka akan menemui balasan dari apa yang mereka perbuat terhadap kedua orang tuanya. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dunia, belum lagi di akhirat. Di dunia mungkin kita kena fitnah, kena ini melalui tangan orang, namun di akhirat Allah sendiri yang akan menyiksa kita.
Allah sendiri yang akan menyiksa kita. Beliau sebutkan di sini. Namun kita dapatin juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang di dalam neraka, atau setiap orang dalam neraka itu ada malaikat yang menyiksanya. Sebagaimana malaikat siapa? Malik, menjadi juru kunci daripada neraka. Yang tidak pernah senyum. Malaikat yang tidak pernah senyum daripada siapa? Malaikat Malik, menjaga neraka. Berbeda dengan malaikat Ridwan yang senantiasa mukanya berserah-seri, berseri-seri, senyum, dikarenakan yang dia jaga adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, wala yusiku wasaqahu ahad. La yu'azzibu ahadun misla ta'zibihi. Itu maksudnya. Apa dia? Bahwa tidak ada, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa melebihi daripada orang yang tersiksa dalam neraka. Siapa mereka? Orang kafir. Tidak ada, bagaimanapun beratnya siksaan orang mukmin di hari kemudian, orang-orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin, maka orang kafir pun terlebih-lebih. Sebagaimana orang yang menemani Rasulullah SAW, Abu Talib, dalam dakwah berbuat baik, namun siksaan yang paling rendah yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dia? Antudu'a jamratan, aw an yadussa jamratan wa tagli dimaghuhu. Mereka dia menginjak bara api atau memegang bara api neraka, bara apinya neraka, lalu kemudian mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling rendah bagi orang neraka, orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Nah, wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi itu yang dibicarakan penghuni neraka, orang-orang kafir, bagaimana keadaannya di akhirat, dan Allah pun menyebutkan keadaan di dunia. Pikirannya adalah dunia. Tatkala kurang kehidupannya, kurang dalam kehidupannya, apa dia? Mereka pun berkeluh kesah. Setelah memiliki apa yang mereka idam-idamkan, mereka pun pelit dan bakhil. Kemudian terlalu cinta terhadap dunia, maka di akhirat pun apa jadinya? Di neraka tempatnya, kemudian disiksa, yang siksaan tersebut siksaan yang amat pedih, yang tidak Allah siksa kecuali kepada mereka saja. Kemudian Allah pun menyebutkan berikutnya keadaan manusia berikutnya. Siapa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya al-aminah, tenang, aman. Mereka adalah orang mukmin. Berarti kebalikan daripada sifat orang kafir tadi, mereka tatkala memiliki harta suka berbagi. Tatkala kurang rezekinya dalam kehidupannya, mereka tidak berkeluh kesah, bahkan justru bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka memperoleh apa yang mereka harapkan dari dunia ini, Allah berikan kecukupan kepada mereka, mereka pun tidak hanya menikmati dirinya pribadi, tetapi berbagi dengan orang lain, berbagi dengan orang lain. Kemudian tidak menaruh dunia itu bahwa dia adalah benak pikirannya, tidak menaruh pikirannya hanya untuk memikirkan dunia, tetapi di hadapan kita ada dua, yaitu akhirat dan dunia. Dua-duanya pun kita harus memikirkannya. Namun tatkala di sana ada pilihan, ada yang harus korban salah satunya, maka orang mukmin otomatis memilih akhiratnya, tidak mengorbankan akhiratnya dalam rangka memperoleh dunianya. Berbeda dengan orang kafir yang punya penyakit dalam hatinya, mereka akan mengorbankan akhiratnya dalam rangka
memperoleh dunianya. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka orang yang seperti ini sifatnya, maka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada apa? Perintahnya, kata beliau di sini, kembalilah kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa taala? Keinginan Allah kita di dunia ini, bagaimana kita menyembahnya, bagaimana kita tidak melakukan maksiat. Irji'i ila amrihi, kembalilah kepada perintahnya. Perintah Allah itu ada dua, perintah untuk melakukan ketaatan dan perintah untuk meninggalkan maksiat. Perintah untuk meninggalkan maksiat. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Adapun panggilan Allah, seruan Allah untuk di akhirat, maka kembalilah kepada surga Allah, keridhaan Allah, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Inilah keadaan siapa? Orang-orang mukmin, ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuqalu laha fil qiyamah fadkhuli fi ibadi as-salihin. Masuklah kalian terhadap, berkumpullah kalian bersama orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku, ya, ke dalam surgaku. Nah, tempat terbaik bagi seorang mukmin, rumah yang hakikat rumah seseorang adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hakikat rumah seseorang adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam alaihi salam dari surga. Kenapa? Supaya manusia, para ulama tafsir menyebutkan supaya manusia merasakan kerinduan dengan rumah yang sebenarnya. Rumah sebenarnya manusia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikeluarkan, Adam pun dikeluarkan agar manusia senantiasa mengingat tempat mulanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.